Selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan mau'idhah hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ki Haji Lutfi Barsoli Alwi, pengasuh Pondok Pesantren Ribat Al-Murtadha Singosari Malang. Kepada beliau fadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib, al-a'izza, ma'asyiral ulama, al-fudhala, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sejak awal kita datang di sini kita sudah mendapatkan banyak hal, mulai diajak berzikir, bersolawat, berdoa kepada Allah, dan juga kita diajak untuk mendengarkan sirah nabawiyah, sejarah pribadi baginda Rasulullah SAW, sampai yang detail tempat tidur baginda Rasulullah SAW juga dibahas di tempat ini karena rasa cinta kita kepada beliau baginda Rasulullah SAW. Demikian juga yang disampaikan tentang tata cara orang alim, gimana caranya biar bisa mahabbah kepada baginda Rasulullah. Artinya juga kita diajak, sekalipun kita, saya dan panjenengan semua tidak alim, tapi juga diajak untuk cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukuran cinta adalah sambung hati kita kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sejak kita lahir sampai kita besar, sampai kita dipanggil oleh Allah SWT, diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Dan kita beberapa saat yang lalu, sebagaimana disebutkan, kehilangan seorang sahibul majlis, yaitu majlis Rasulullah SAW. Beliau adalah Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Beliau mempunyai majelis taklim yang besar. Tapi alhamdulillah juga, walaupun beliau sekarang dipanggil oleh Allah, dan kita yakin akan tumbuh orang-orang yang cinta majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti majelis-majelis yang kita temui, yang ini kita datangi. Di Solo juga ada, di beberapa tempat juga ada. Alhamdulillah, ini pertanda umat Islam bangkit dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih menggembirakan lagi, ma'asyiral muslimin, khususnya ini syabab, para pemuda ini. Kita hadir di sini para pemudanya banyak ini. Kalau para pemudanya masih banyak yang cinta kepada majelis taklim, majelis maulid, itu berarti negeri kita insya Allah tetap menjadi negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang susah kalau pemudanya cuman sukanya hadir nonton bola, maka negeri kita menjadi negeri bola mania yang susah. Tapi alhamdulillah di tempat ini dan juga di beberapa tempat yang lain, majelis-majelis semacam demikian ini masih banyak dihadiri oleh syababul muslimin, pemuda-pemuda Islam dalam bimbingan orang-orang tua, sebagaimana yang saat ini terjadi di tempat ini. Mudah-mudahan tetap lestari, Allahumma amin. Sekalipun ada orang-orang usil mengatakan, wah majelis kayak gitu tuh bid'ah. Arti bid'ah sesat kata mereka.
Mereka bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang bodoh. Mereka belajar, cuman belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdalil, mungkin kita tidak tahu dalilnya. Mungkin kita hadir di tempat ini seneng majelis, tapi tidak tahu apa ya dasarnya hadir majelis taklim seperti ini. Kalau mereka menuduh kita bid'ah, mereka juga menggunakan hadis Nabi. Hadis yang paling mentereng sering disebutkan oleh mereka adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Ini hadis sebenarnya tidak bisa diterjemahkan mengikuti bahasa kamus. Kalau kita belajar ini ya, baca kitabnya bahasa Arab, apalagi bahasa Arabnya gondol ini ya, nggak ada harokatnya. Kemudian kita hanya bisa membuka kamus, misalnya kamus Mahmud Yunus, kamus Al-Munawwir misalnya, dan lain sebagainya. Ditepak-tepak kata orang Jawa, otak-atik matuk. Jadi bahasa Arabnya, "Iyyakum, janganlah kalian, wa muhdatsatil umur, dengan sesuatu yang baru." Tapi itu terjemahnya mengikuti kamus, bukan mengikuti apa yang difahami oleh para ulama salaf terdahulu. Maka akan tersesat di jalan orang yang menerjemahkan hadis atau ayat-ayat Al-Quran dengan metode kamus tok saja. Sudah tok saja ya. Ini banyak yang terjerumus dalam kesesatan, kesalahan. Coba ya, dalam hadis tersebut dikatakan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Itu terjemahan yang benar adalah, sekali-kali janganlah kalian dekat-dekat mengamalkan sesuatu yang baru di dalam Islam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena segala sesuatu yang baru di dalam Islam itu adalah bid'ah. Segala sesuatu. Saya terjemahkan fa inna kulla. Kalimat kulla ya, diingat-ingat ya. Satu aja ini ya, kalimat kulla. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena segala sesuatu, arti kulla kalau mengikuti kamus itu semuanya alias segala sesuatu. Ngikuti kamus. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena segala sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Nah, untuk berikutnya, wa kulla bid'atin dhalalah, kalau mengikuti bahasa kamus diterjemahkan kulla juga semuanya, maka artinya wa kulla bid'atin dhalalah, maka segala yang bid'ah, semua yang bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu tempatnya di neraka. Itu terjemahan kamus Al-Kamusiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan, orang-orang yang hadir di majelis maulid wa ta'lim Riyadul Jannah, kalian bid'ah, melakukan yang bid'ah, itu berarti kalian akan masuk neraka. Bayangkan saja umat sekian banyak divonis masuk neraka, kosong surganya. Ya, kosong surganya. Karena dituduh bid'ah. Kenapa kok demikian? Yang nodo ini sesat, yang nodo ini salah, karena menggunakan terjemahan kamus. Tapi kalau terjemahan itu menggunakan pemahaman para ulama salaf, maka kita bisa mengartikan kulla itu tidak semuanya. Tapi apa? Kulla bimakna ba'ad alias sebagian. Itu bahasa ulama. Coba sedikit kita ingat, ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Itu kalau diterjemahkan bahasa kamus, seperti orang-orang yang menuduh kita bid'ah tadi itu ya,
Maka artinya waja'alna, kami Allah jadikan kulla syai'in hayyin, waja'alna minal ma'i, kami jadikan dari sperma, kulla syai'in hayyin, semua makhluk hidup. Kalau ini yang terjemahkan pasti salah. Kalau terjemahnya letterlek, sekali lagi saya katakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, terjemahan kamus, terjemahnya jadinya kami jadikan segala sesuatu makhluk hidup dari air sperma. Semua makhluk hidup dari air sperma. Padahal dalam Al-Quran Allah menerangkan tentang kejadian setan, alias diciptakan dari apa setan itu. Allah menerangkan waqala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tatkala iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam, iblis tidak mau. Kenapa tidak mau? Kata iblis, ya Allah, ana khairun minhu, aku iblis, maksudnya khairun minhu, lebih mulia dibanding dia, si Adam itu. Khalaqtani min narin, engkau ya Allah menciptakan aku, kata setan, kata iblis, min narin, dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia Adam ini dari tanah liat. Coba Allah menciptakan setan ini dari nar. Kalimat berarti makhluk hidup yang bernama setan alias iblis itu tidak diciptakan dari sperma. Lah di sana Allah mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan minal ma'i dari air sperma. Terjemahan yang benar, sebagian makhluk hidup. Bukan semua makhluk hidup, tapi sebagian makhluk hidup. Karena itu untuk menerjemahkan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jangan sekali-kali kalian mendekati perkara-perkara yang baru dalam Islam ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru itu namanya bid'ah. Tapi kata Nabi, wa kulla bid'atin dhalalah, sebagian bid'ah itu dhalalah, sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat di neraka. Kata yang kritik, lo kok bisa sama menerjemahkan habis setiap, sebagian, terus setiap. Wah, ini ngaco ini. Tidak, itu dalam bahasa ulama namanya iltifat. Melengos di dalam urusan bahasa ini ya. Ada kaidah kayak demikian, itu ada contoh di dalam surat Al-Fatihah ini ya. Surat Al-Fatihah itu kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, menyebutkan Allah alias dia. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti di tengah-tengah ternyata mengatakan iyyaka na'budu, kepadamu, padahal tadi kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau mengikuti bahasa tertib, ya mestinya bukan iyyaka tapi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in gitu kalau bahasa tertibnya. Kaidah bahasa Arab. Tapi ternyata dalam bahasa Arab itu banyak ilmu-ilmu yang lain, ilmu iltifat, ya, bahasa iltifat. Maka menurut para ulama arti fakulla bid'atin dhalalah, sebagian bid'ah itu sesat, sedangkan sebagian yang lain tidak sesat. Contoh bid'ah yang sesat. Kalau sekarang ini umat Islam kumpul di sini, ini ada masjid, ada mimbar, ada habaib, ada kiai, ya. Ini kan bagus masjid bahasa maulid. Ternyata ada mengundang pastor, mengundang biksu, mengundang barongsai. Setelah sholawat barongsean, itu bid'ah, sesat. Mestinya ya. Sebab apa? Mencampur adukkan antara yang hak dan yang
detail. Nanti ada biksunya berdoa, wahai Tuhan kami. Siapa Tuhannya biksu? Ya enggak? Om Hoyang siapa gitu enggak tahu saya ya. Kalau pastornya suruh baca, wahai Tuhan kami, Yesus hadir di sini. Naudzubillahi min dzalik. Lah yang bener majelis yang tidak bid'ah ya majelis kayak sekarang ini, yang hadir umat Islam, kaum muslimin dan muslimat, yang hadir yang memimpin para habaib dan para ulama, bersih dari kemungkaran. Maka yang ini namanya bid'ah yang baik, bukan bid'ah yang sesat. Artinya ma'asyiral muslimin, ternyata majelis macam demikian ini sekalipun dituduh bid'ah, itu ada dalilnya bahwa bid'ah itu dibagi dua menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Contoh bid'ah hasanah yang konon dilakukan oleh para sahabat, bid'ah hasanah, kita setiap hari sholat ini ya, begitu selesai kan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, sampai selesai kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah sambil nengok kanan, ya dah, assalamualaikum warahmatullah sambil menengok kiri. Itu Nabi tidak mengamalkan semacam itu. Awaluman, pertama kali orang yang mengamalkan salam dalam sholat itu justru Sayyidina Umar Ibn Khattab, bukan Nabi. Loh, kalau yang konon tidak pernah dilakukan Nabi dikatakan bid'ah, berarti Sayyidina Umar mengamalkan bid'ah. Tapi alhamdulillah para ulama mengatakan iya memang bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Sayyidina Umar juga yang mengumpulkan sholat tarawih di masjid berjamaah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Di zaman Rasulullah hidup tidak. Nabi hanya sholat menurut riwayat Siti Aisyah itu 11 rakaat sholat malam. Itu pun sekitar 3 hari saja. Sekitar 3 hari saja. Sekarang kan tidak, alhamdulillah mengikuti apa yang dilakukan Sayyidina Umar. Kenapa? Waktu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, sholat tarawihnya persis seperti Nabi, tidak ada jamaah bersama-sama. Tapi begitu Sayyidina Umar menjabat jadi khalifah, berarti Nabi sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar sudah wafat, maka Sayyidina Umar naik jadi khalifah dan beliau memimpin sholat tarawih. Ya, berapa rakaat? 20 rakaat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan beliau yang mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Loh, bid'ah yang paling nikmat ya kayak gini ini, sholat tarawih 30 hari dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan berjamaah. Sekarang alhamdulillah bid'ah hasanah Sayyidina Umar ini dilakukan di Masjidil Haram. Sholatnya 20 rakaat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Di Masjid Nabawi juga demikian, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini bid'ah tapi yang hasanah. Ya, jadi kita bisa membedakan. Mudah-mudahan majelis-majelis taklim yang demikian ini sekalipun dituduh bid'ah, khususnya oleh kalangan Wahabi yang aku jadi Salafi, itu akan tetap bermekaran, akan tetap lestari, akan tetap membumi dan terus sampai ila yaumil kiamat tetap akan lestari. Allahumma amin. Kita tidak peduli mau dikatakan apa saja dikatakan, dituduh apa saja, biarlah anjing-anjing itu membonggong, kita tetap melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting. Jadi jangan sampai kita berangkat belajar ke tempat ini, kita tatkala ditanya apa dalilnya nggak tahu, itu kan bid'ah. Waduh, sudah besok nggak mau karena bid'ah. Padahal bid'ah itu sendiri dibagi menjadi 2. Anehnya ini, biasanya orang Wahabi itu ya, mereka juga melakukan bid'ah. Nabi itu sudah pesen dalam bab haji, khudhu anni manasikakum, hai umat Islam, ambillah tirulah dariku, kata Nabi, manasikakum, manasik hajimu.
Ini perintah Nabi. Nabi itu konon dalam sejarah banyak bukunya dikatakan bahwa Nabi berangkat haji dari kota Madinah menuju Mekah. Tata cara Nabi itu menggunakan naik onta. Maka siapa orang yang hajinya naik mobil, hajinya naik pesawat, tidak sama dengan sunnah Nabi, itu pelaku bid'ah. Apa ada sekarang orang Wahabi dari Mekah, dari Medina menuju Mekah naik onta? Tidak ada. Wahabi sekelas Bimbas saja, tokonya di Saudi Arabia itu juga naik mobil. Berarti bid'ah. Kalau dia yakin setiap bid'ah itu dolalah, semua bid'ah dolalah, berarti dia juga dalam kesesatan. Kalau kita kan enggak, kita naik mobil, lo bid'ah, tapi bid'ah kita bid'ah hasanah. Kemudian mereka berkelit, loh kalau Anda mengatakan bahwasanya naik mobil itu bid'ah, enggak. Karena menurut kami Wahabi ini, bid'ah itu bagi dua. Itu bid'ah diniyah, bid'ah yang berkaitan dengan agama, dan bid'ah dunyawiyah, yaitu bid'ah yang berkaitan dengan keduniaan. Naik mobil, naik ini bid'ah dunyawiyah. Jadi boleh. Loh kalau maulid kan niatnya beribadah, itu adalah bid'ah dolalah, karena bid'ahnya bid'ah diniyah, keagamaan. Gampang jawabannya Pak, gampang. Sama tanya aja, ada ndak dalil konkretnya dari Nabi atau dari Al-Quran kalau bid'ah dibagi dua, ada bid'ah dunyawiyah dengan bid'ah hasanah pakai hadis sahih? Pasti tidak ada. Itu akal-akalan semata, hanya akalan-akalan semata. Kita membagi bid'ah jadi dua, hasanah dan dolalah, mereka marah-marah. Sedangkan mereka ini menggunakan pembagian yang lain, bid'ah dibagi dua, bid'ah diniyah dan dunyawiyah. Cuman istilahnya beda gitu aja. Ya, gitu aja sudah menyesat-nyesatkan kita. Mereka tidak dapat rahmatnya Allah, tidak dapat syafaatnya Rasulullah karena tidak mau maulid Nabi, karena tidak suka dengan sholawat. Dan orang yang anti sholawat, naudzubillah min dzalik, pasti bukan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu alhamdulillah kita hari ini malam ini diajak kumpul oleh para habaib dan kiai di tempat ini untuk cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan takut dituduh bid'ah, jangan takut dituduh bid'ah, karena kita punya dalil kuat. Itulah yang diajarkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, khususnya di Indonesia ini yang dimotori oleh para ulama-ulama NU. Majelis kita majelis NU. Jadi jangan takut umat NU, masyarakat NU banyak, semuanya senang dengan maulid Nabi. Dan kalau dituduh bid'ah, bid'ahnya bid'ah hasanah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita mulai terbuka untuk belajar apa dalilnya majelis taklim, apa dalilnya yang demikian ini, karena sudah ada dalilnya. Mungkin kita kesempatan yang belum, dan banyak ulama-ulama yang lain, mudah-mudahan mereka bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Allahumma amin. Barangkali itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kurang lebih yang saya sampaikan ada kasar rembuknya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.